Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ustadz yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam ya, dan juga nikmat sehat serta waktu luang. Dan alhamdulillah di hari Senin yang senantiasa dirahmati Allah ini, insya Allah ya cerah dan teman-teman diberikan keluangan waktu ya untuk menuntut ilmu. Hari ini hari Senin, insya Allah kita akan review ya, sekaligus bahasa gampangnya teman-teman, review itu apa? Murojaah atau mengulang kembali beberapa poin penting yang nanti insya Allah akan keluar pada saat ujian tema 4 ya. Baik. Kalau untuk di bukunya bagaimana Ustadz? Baik, Ustadz kasih tahu sekarang ya. Ya, siapkan catatannya, duduk yang baik ya, diperhatikan ya, atau diulang kembali nanti videonya ya. Insya Allah. Hari ini tadi niatnya Ustadz Zoom, namun keadaan tidak memungkinkan ya, kendala teknisnya, baik kuota datanya tidak cukup maupun sinyal dan sebagainya ya. Alhamdulillah hari ini Allah masih memudahkan kita dengan video ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita sebut sebagai namanya ujian kesabaran bagi kita yang menuntut ilmu ya. Kita lanjutkan ya. Baik. Untuk di buku IPA ya, teman-teman cukup mempelajari dari halaman ya, dari halaman 40 ya, 40 sampai 49 ya. 40 sampai 49 saja untuk ujian tema 4 ya. Jadi kurang lebih ada 10 halaman ya, atau 9 lembar. Nah, teman-teman cukup pelajari dari halaman 40 sampai 49, dibaca-baca kembali, dilihat kembali gambar-gambarnya, siapa tahu gambarnya nanti ada yang keluar di ujian tema 4. Baik. Sekarang mau Ustadz lanjutkan ke papan tulis ya. Ustadz lanjutkan ke papan tulis. Baik, Ustadz lanjutkan ke papan tulis ya. Kisi-kisi IPA-nya hanya 3 saja sebenarnya. Karena dari halaman 40 sampai halaman 49 itu intinya tentang air dan udara ya. Nah, kita perlu pelajari juga ya. Diingat kembali yang ada catatan ya, gambar yang sudah Ustadz berikan di grup sebelumnya. Sifat air ya, dan manfaatnya apa saja. Sifat udara dan manfaatnya apa saja. Nah, sifat air ya, dia dari dataran tinggi mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, mengisi ruangan ya, sama udara pun mengisi ruangan. Manfaatnya air banyak ya, untuk minum manusia ya, minum hewan ternak ya, agar tumbuhan tidak kering atau mati. Udara manfaatnya untuk kita bernafas, untuk agar dapat layang-layang atau baling-baling atau apa kemarin yang kita lihat di catatan yang ada gambarnya itu, kincir anginnya bisa bergerak sehingga bisa menghasilkan listrik ya, seperti itu. Dan kisi-kisinya hanya ini saja teman-teman ya. Siap? Tafadhol ya, dilihat, ditulis atau dibaca kembali. Ya, sekarang Ustadz ke bawah ya. Bismillah. Nah, di review ini ada contoh pertanyaan. Keadaan air jika dipadatkan, ia akan apa? Kalau air dibekukan ya, dipadatkan tuh maksudnya dibekukan. Nah, dia akan menjadi apa? Menjadi es ya. Es apa? Es batu ya. Nah, cuma nggak usah tuliskan batu ya, pokoknya menjadi es. Jadi dipadatkan tuh maksudnya apa? Dibekukan ya. Lalu nomor 2, terbangnya layang-layang merupakan bukti keberadaan. Layang-layang bisa terbang merupakan bukti keberadaan apa? Udara ya. Alhamdulillah ya. Diingat-ingat udara atau angin ya, boleh tulisnya yang mana saja. Baik. Lalu udara yang bersih berasal dari, nah yang bersih dari apa saja ya, bisa dari pepohonan ya, karena pepohonan itu penghasil udara ya, jadi bersih. Ada
Berasal dari apa? Selain dari pohon, dari apa lagi? Misalnya dari daerah pegunungan ya. Saya tulis ini nggak muat ya. Wilayah pegunungan. Pegunungan. Ya, dan lain sebagainya. Kira-kira yang bersih dari mana saja boleh. Ya. Lalu nomor 4. Air bergerak dari dataran tinggi menuju dataran. Nah, dari tinggi, tadi yang Ustadz bilang tadi di atas, berarti menuju dataran rendah atau pendek, tapi lebih tepat rendah ya. Baik, nah ini dia, dilihat dulu teman-teman ya. Bisa ditulis kembali, dihafalkan ya, insya Allah nanti keluar ya. Lalu nomor 5 dan nomor 6. Sebutkan kegunaan air ya. Seperti halnya tadi ya. Nah, banyak yang tadi saya sebutkan. Untuk apa? Bisa untuk minum. Bisa pinggirkan ini dulu ya. Ya. Untuk minum siapa? Ya bisa minum hewan ya. Ya teman-teman. Minum ternak ya. Bisa tulis saya contohnya ya, contoh. Minum hewan, terus apa lagi? Untuk apa? Tumbuhan. Supaya apa? Tumbuhan tetap tegak. Kalau nggak ada air dia lemas ya. Supaya tumbuhan tetap tegak. Dan baik lagi untuk apa? Misalnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik. Selain dari ini boleh tafadhol ya. Sebutkan kegunaan air. Nah, yang keenam, sebutkan cara menjaga udara agar menjadi bersih ya. Apa? Misalnya kalau tidak menjaga bersih, menanam pepohonan ya. Pepohonan tuh menyaring udara kotor ya, terus mengurangi teman-teman dilihat bukunya menggunakan habis apa kendaraan. pelatihan. Karena kendaraan itu asapnya ya kan dari pembakaran bensin ya, bahan bakar seperti solar atau apapun itu tetap menjadi kotor ya. Jadi banyak hal ya selain kegunaan air ini saja 3, dan juga menjaga udara agar menjadi bersih, bisa menanam pepohonan, menggunakan kendaraan dan lain sebagainya ya, atau tidak membakar sampah ya. Terus lalu apa lagi ya, masih banyak lainnya. Baik, kata Ustadz, dikarenakan durasi ya tidak bisa disamakan, karena kalau video ini khawatir tidak bisa terkirim dengan mudah. Nah, jadi Ustadz cukupkan dulu hari ini ya. Teman-teman silakan dipelajari di halaman buku IPA 40 sampai 49, dan poin intinya tentang air dan udara. Dan ini adalah 6 pertanyaan yang mungkin insya Allah dapat membantu nanti untuk ujian tema 4. Saya cukupkan, bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ya memudahkan teman-teman dalam memurojaah materi IPA. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.